Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah Majlis Ta'lim Mushola Al-Barakah yang saya muliakan, khususnya ketuanya Al-Mukarram Bapak Haji Marsudi dan juga para pengurus, juga hadir di sini para guru-guru, para asatizah, para hujjaj dan juga remaja serta ibu-ibu sekalian. Syukur alhamdulillah di malam Kamis ini setelah sholat Isya kita tetap berada di ruangan Mushola Al-Barakah untuk sama-sama kembali mengikuti pengajian. Semoga pengajian yang sedang kita hadiri ini besar manfaatnya buat kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membukakan pintu hati dan pintu ilmu yang seluas-luasnya, dan semoga kehadiran ini mendapat balasan pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Para remaja dan adik-adik ya, mohon supaya tetap tenang dan jangan berisik ya. Baik para hadirin yang ingin mengikuti silakan dibuka halaman 631 hadis 19. Halaman 631 maaf. Halaman 631 hadisnya nomor 19. Ini masih menerangkan tentang infak. Infak meliputi sedekah, infak meliputi zakat, infak meliputi nafkah. Walhasil pengeluaran itu secara umum disebut infak ya. Nah, ada infak yang sunat ya. Nah, inilah dianjurkan betul-betul ya. Kalau yang wajib memang sudah berkewajiban mesti, entah itu zakat atau infak dalam bentuk nafkah. Seorang suami ya wajiblah memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nah, ini yang didorong banget ini tentang sedekah ya. Hadirin, sedekah itu bisa membuat sesuatu yang ajaib. Bisa jadi orang yang banyak sedekah Allah berikan kemuliaan, namanya karomah. Nah, ini contoh karomah yang diterima oleh seseorang karena dia bersedekah sepertiga dari hasil panennya. Setiap panen dibagi tiga, sepertiga buat untuk kebutuhannya, sepertiga buat dikembalikan ke sawah, dijadiin bibit, sepertiga disedekahkan. Banyak banget sepertiga ya, sehingga orang ini namanya disebut-sebut di langit. Coba kita lihat. Wa anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi falatin minal ardi fasami'a sautan fi sahabatin isqi hadiqata fulan fatanaha dzalika sahabu fa afragha ma'ahu fi harratin fa idza syarjatun min tilka syiraji qad istaw'abat dzalikal ma'a kullahu fatatabba'al ma'a fa idza rajulun qa'imun fi hadiqatihi yuhawwilul ma'a bimishatihi faqala lahu ya Abdallah masmuka qala fulanun lil ismi alladhi sami'a fis sahabati faqala lahu ya Abdallah lima tas'aluni anismi faqala inni sami'tu sautan fis sahabil ladzi hadza ma'uhu yaqulu isqi hadiqata fulanin lismika fama tasna'u fiha faqala amma id qulta hadza fa inni anduru ma yakhruju minha fa atasaddaqu bitulutihi wa akulu ana wa iyali tulutan wa aruddu fiha thuluthah rawahu Muslim. Baik, ini kita lihat artinya, coba perlu dipahamin ini atu-atu. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi SAW yang bersabda. Ini saudara-saudara cerita dari Nabi. Cerita Nabi adalah hak, cerita Nabi adalah benar. Karena beliau tidak berbicara dari dasar hawa nafsu, berbicaranya berdasarkan wahyu. Nah, ini Nabi cerita zaman dulu, ya, zaman sebelum beliau, apa yang dibilang?
ada seseorang yang berjalan di tanah gersang. Jadi ada seseorang yang berjalan di tanah gersang. Nampaknya orang ini pun semacam ya wali lah begitu. Tiba-tiba ia mendengar suara dari awan. Nah ini kan gak main-main. Dia lagi jalan di tanah padang pasir, dia mendengar suara dari awan. Kalau suara geluduk ataupun yang lainnya, suara kapal, ya itu biasa. Ini ada suara omongan. Nih, coba kita lihat apa suara yang didengar nih. Ya, tiba-tiba ia mendengar suara dari awan. Isi suara tersebut, siramlah kebun si Fulan. Disebutin namanya, anggap namanya Abdullah begitu. Jadi ada suara dari awan. Kebetulan memang ada mendung. Nah itu ada suara-suara berbunyi, wahai awan, begitu kan. Ya, siramlah kebun si Abdullah, begitu. Nah yang tadi orang lagi liwat itu dengar suara tersebut. Berarti ini yang dengar bukan main-main ini. Yang dengar juga wali. Ntar yang namanya disebut juga wali. Hebat banget namanya disebut di awan di atas. Ya, ini kan orang hebat ini. Ya, ini bukan dari speaker, bukan dari toa, bukan juga ini. Ini dari atas ini. Jadi ada suara dari awan didengar oleh orang tadi. Suara itu berbunyi, siramlah kebun si Fulan. Si Fulannya disebut namanya. Ya, anggaplah Abdullah begitu. Kemudian awan itu menepi, lalu mencurahkan airnya ke tanah gersang. Kita tahu awan yang hitam mengandung air begitu. Kemudian tuh awan berhenti, tadi kan ditiup angin. Emang lucunya saudara-saudara, kadang-kadang kita menyangka turun hujan nih. Kan udah gelap banget, tahu-tahu awannya kabur, terang lagi, nggak hujan udah. Begitu. Nah ini ada awan, didengar suara, ada perintah nih buat awan. Wahai awan, siramlah kebun si Abdullah. Nah si awan patuh. Maka dia mencurahkan airnya alias nurunin hujan. Jadi digambarkan awan itu menepi lalu mencurahkan airnya ke tanah gersang. Nah ini prosesnya bagaimana ini? Bisa menyirami ya tanah yang dimiliki oleh si Abdullah nih. Jadi itu air mula-mula tumpahnya ke tanah padang pasir, tanah gersang. Kebetulan di situ ada saluran, ada solokan. Ya. Maka air tumpah ke solokan. Ya, saluran air di tempat itu telah menampung semua air. Jadi ada solokan, kemudian menampung air yang tadi tumpah ya di tanah yang gersang dan kumpul di solokan. Kemudian solokan ini mengalir kemana ini? Dan mengalirkan air itu hingga ke tempat seseorang yang sedang berdiri di kebunnya. Jadi ini si wali ini ngikutin jalur air. Ini kemana nih air jalurnya ini? Tadi saya dengar ada suara untuk menyirami kebun si Fulan, si Abdullah. Diikutin tuh jalur air. Diketemuin ada seorang petani. Nih sedang berdiri di kebunnya. Ya, lagi ngambil air dari solokan tersebut. Orang itu memindahkan air dengan embernya, lagi nyendok air dari solokan tersebut untuk disirami kebunnya. Nah, si wali tadi bertanya, udah diketemuin tuh orangnya, orang tadi bertanya kepadanya, siapa namamu? Begitu. Nama Anda siapa? Ia berkata, Fulan, nama saya si Fulan, anggaplah Abdullah. Nama yang didengarnya di awan tadi. Dan nama tersebut percis. Ya, yang tadi dengar di awan, ya, siramilah kebun si Fulan, begitu, si Abdullah. Nah kebetulan ada petani, ditanya, siapa namamu? Namanya Abdullah. Ini kan pas banget ini. Berarti nih orang yang tadi petani itu lagi nyiramin kebunnya dari air solokan. Ini petani betul-betul seorang, kalau saya sebut ya wali juga lah begitu. Ya bukan orang sembarangan. Ya, seakan-akan Allah perintahkan kepada awan. Wahai awan, ya siramin tuh kebun si Fulan. Cuman nggak langsung jatuh ke kebunnya, enggak.
Jatuh ke suatu tanah, kemudian air itu lari ke solokan, solokannya menuju ke orang tersebut. Jadi ini menggambarkan orang tersebut pun berusaha. Jadi wali itu mandiri. Dia sebagai petani, dia ngambil air sendiri, dia nanam sendiri, diambil hasilnya sendiri. Ini kan gambaran dia berusaha. Ya, seorang wali yang berusaha begitu. Jadi dikatakan siapa namamu? Ia berkata Fulan, nama sesuai yang didengarnya di awan tadi. Kemudian orang itu bertanya, karena dibingung kok namanya hebat banget kok disebut-sebut di awan sono. Dia mau tanya apa rahasianya begitu. Hai hamba Allah, wahai si Fulan, wahai si Abdullah. Ya, mengapa kamu menanyakan namaku? Oh ini yang nanya petaninya nih. Petaninya nanya, kok nanya-nanya nama saya? Ada apa gerangan? Ya, Bapak kok nanya nama saya? Nah ini si wali menjawab, orang itu menjawab, karena aku mendengar suara di awan, yang airnya sampai sini, ini, ya, airnya sampai kemari. Ya. Yang berbunyi itu suara tersebut, siramlah kebun si Fulan. Dan disebutkan namamu. Jadi kebun si Fulan itu, si Fulan adalah nama kamu. Jadi kamu disebut-sebut di awan katanya. Maka apa sih rahasianya? Sampai-sampai nama kamu begitu terhormat. Ya, jadi ada suara memerintahkan supaya awan menuangkan airnya. Dan tahu-tahu airnya itu diselidiki mengalir ke sawah si Fulan tersebut. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Ia menjawab. Apa dijawab? Jika kamu menanyakan hal ini, sebenarnya aku melihat apa yang dihasilkan kebun ini. Artinya saya memperhatikan, saya melihat berapa hasilnya. Setelah saya lihat, saya ketahui berapa hasilnya, saya bagi tiga bagian. Ya. Nih, lalu aku sedekahkan sepertiganya, aku makan bersama keluargaku sepertiganya, dan aku kembalikan ke kebun itu sepertiganya buat bibit. Jadi hasil panennya dibagi tiga. Sepertiga buat dikembalikan buat bibit, sepertiga buat makan dia dan keluarganya, sepertiga sedekah. Nah ini yang hebat di sini nih, sepertiganya nih bersedekah. Sehingga namanya disebut di awan sana. Inilah yang membuat seseorang tadi sebagai petani biasa, tapi dia semacam orang yang terpuji dah. Ya, namanya disebut-sebut di awan sana. Ya, bolehlah saya katakan dia ini semacam mendapat karomah. Karomah. Ya. Karomah itu bisa ya buat seorang wali. Ada juga namanya maunah, pertolongan. Ini bisa juga dikatakan maunah. Jadi petani itu mendapat pertolongan dari Allah karena begitu semangatnya dia mengeluarkan sepertiga hasil dari panennya. Ini kan nggak gampang, ini kan nggak main-main ini. Ini orangnya sangat dermawan kalau begitu. Sepertiga dikeluarkan dari hasil panen, jerih keringat dia sendiri, ya, dia nuang air sendiri, ya, kan capek itu. Tapi setelah itu dibagikan sepertiganya. Inilah yang membuat sesuatu menjadi luar biasa karena dia bersedekah. Ya. Maka sedekah itu saudara-saudara bisa membuat luar biasa. Bisa seperti orang tadi disebut-sebut namanya, dihormati di awan. Gara-gara bersedekah. Hadis riwayat Imam Muslim. Pelajaran-pelajaran hadis. 1. Keutamaan mendekatkan diri kepada Allah dengan sarana infak. Dengan cara sedekah. Jadi orang tuh pengen dekat kepada Allah macam-macam jalurnya. Ada yang cenderung tukang sembahyang. Sembahyang wajib, sembahyang sunat, sembahyang tahajud. Didekat kepada Allah. Jadi wali lah begitu. Ada orang yang memang cenderungnya dengan banyak bersedekah. Cuman sembahyangnya mungkin apa adanya. Tapi sedekahnya nggak main-main. Itu bisa juga membuat dirinya dekat kepada Allah. Itu kata-kata wali itu kan artinya dekat. Jadi seorang wali adalah seorang yang dekat kepada Allah.
Dan dia dekat kepada Allah karena melaksanakan perintah Allah, disuruh dermawan dan dilaksanakan dengan mengeluarkan sepertiga dari hasil panennya. Jadi keutamaan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara infak, dengan sarana infak. Ya. Nomor 2, kesimpulannya, tidak ada batasan dalam infak di jalan Allah. Berapa sih sedekah? Berapa aja. Ya, 1.000, 2.000, 100.000, 1.000.000, 2 juta. Bebas begitu. Kita bersedekah bebas. Kayak tadi dia bersedekah sepertiganya. Ya. Tidak ada batasan dalam infak di jalan Allah. Yang membatasi hanya kebutuhan, kondisi, atau orang itu sendiri. Ya, tergantung kebutuhan. Mungkin dia lagi butuh uang banyak, mungkin sedekahnya sedikit. Dibutuh uang sedikit, sedekahnya banyak. Kondisinya, atau orang itu sendiri. Ya, mungkin dia orangnya dermawan, ada yang sangat dermawan, ada yang sedang-sedang aja. Yang penting bersedekah, tidak ada batasan tertentu berapa. Ya. Maka kalau ada orang nazar, saya bernazar kalau lulus ujian saya mau bersedekah. Dia nggak sebutin jumlahnya, berapa yang wajib dikeluarin. Berapa? Berapa aja, 1.000, 2.000, yang penting bernilai. Ya. Jangan 100 perak, nggak ada nilainya kali ya, beli apaan 100 perak. Ya, sekarang jajan 2.000 kebanyakan. Ya. Jadi kalau dia bersedekah, niatnya bersedekah, nazarnya nggak disebutin nominalnya, maka dicari jalan keluarnya, yaitu yang berharga lah. Nah 2.000 masih berharga, minimal 2.000 boleh. Ya, kalau disebutin saya bernazar kalau lulus ujian bersedekah 1 juta, wajib 1 juta, dia ngomong begitu. Tapi kalau dibilang saya bersedekah umum, berapa aja. Ya. Kalau lulus ujian saya mau puasa, lulus, wajib puasa, berapa hari? Dia nggak sebutin. Minimal satu hari, masih setengah hari. Itu sih puasa anak kecil, puasa makan nasi. Minimal 1 hari puasa, dia nggak sebutin. Coba disebutin, saya nazar berpuasa seminggu, ya seminggu bener-bener. Ya. Jadi bersedekah nggak ada nominalnya, bebas lah begitu ya. Nomor 3, apa tadi? Kondisi atau orang itu sendiri sebagai ketaatan dan pilihannya. Nomor 3, di antara malaikat ada yang ditugaskan membagi rezeki. Ya. Jadi ada malaikat yang tugasnya itu membagi rezeki, di antaranya tadi tuh dia mengatur awan. Turunin hujannya di mana sehingga tanaman petani tersebut subur. Ya. Jadi begitu, ada yang ngatur rezeki. Nomor 4, adanya kemampuan pendengaran atau penglihatan seseorang hingga ia dapat melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain dan mendengar suara yang tidak didengar oleh orang lain. Memang ada itu. Ini yang luar biasa. Jadi ada manusia yang luar biasa. Dia dapat mendengar, orang nggak bisa dengar. Dia dapat melihat yang orang nggak bisa melihat. Begitu. Kayak tadi tuh seorang wali, dia mendengar suara, jangan-jangan orang lain pada nggak dengar. Dia doang sendiri dengar. Ya. Dibilang wahai awan, ya siramlah kebun sipulan begitu. Didengar. Yang lain mungkin nggak dengar. Ya. Dan ini ada pada diri manusia. Ya. Orang-orang tertentu. Ya. Dia bisa melihat, tapi orang lain nggak melihat. Ya. Ini yang disebut nomor 4. Adanya kemampuan pendengaran atau penglihatan seseorang hingga ia dapat melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain dan mendengar suara yang tidak didengar oleh orang lain. Kesimpulannya saudara-saudara, hadis ini menerangkan hebatnya sedekah. Ya, sedekah itu membuat sesuatu luar biasa. Nanti kita ketemu tuh, ya ada orang yang kejebak. Ya, di antara yang membuat mereka itu bisa keluar dari jebakan batu besar yang menutup lubang gua yang mereka masuk sebelumnya, di antaranya ada yang bersedekah. Begitu. Ya, jadi itulah sedekah, sesuatu yang hebat. Ya, maka ya, perlulah kita bersedekah. Enggak banyak sedikit ada begitu ya.
Dan perlu diingat, uang yang kita sedekahin, yang dulu kita jelaskan itulah uang kita. Adapun uang yang di rumah itu uang milik ahli waris. Harta benda milik ahli waris. Tapi yang udah kita keluarkan itulah milik kita. Nah, ini selanjutnya nih. Kalau disuruh sedekah berarti jangan kikir. Disuruh bersedekah berarti jangan kikir. Alias bakhil, ya. Begini saudara-saudara, memang di masyarakat kadang-kadang tuh kalimat bakhil itu secara umum ya enggak, kalau menurut saya enggak jelas begitu. Jadi ada orang enggak bersedekah disebut bakhil, ya enggak juga dong. Dalam syariat bakhil itu adalah orang yang tidak ngeluarin yang wajib, itu bakhil. Itu yang dosa itu. Enggak ngeluarin yang wajib. Misalnya dia kan wajib memberi nafkah istri anaknya, dia nggak keluarin atau dikeluarin sedikit, kurang begitu. Jadi kebutuhan anak dan bininya kurang, padahal duitnya banyak, nggak seimbang. Atau ada orang berkewajiban zakat, tapi nggak ngeluarin zakat, itulah yang disebut bakhil, itulah yang dihukum oleh Allah nanti. Tapi kalau nggak ngeluarin sumbangan, nggak ngeluarin sedekah, belum bakhil menurut agama. Walaupun menurut orang, ya orang sebut pelit juga begitu. Terserahlah. Yang penting menurut agama dia enggak ini aja, enggak terpuji aja. Enggak terpuji, ya. Ini judulnya jangan kikir. Ayatnya wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan adapun orang-orang yang bakhil, wa amma man bakhila. Adapun orang-orang yang bakhil. Ini sebetulnya ini ayat menceritakan tentang orang-orang kafir ini. Ya. Orang kafir di zaman Nabi bakhil-bakhil. Ya, bahkan dia nggak mau sedekah sama orang Islam kalau begitu ya. Dan adapun orang-orang yang bakhil, ya, dan merasa dirinya cukup, nggak perlu sorga, nggak perlu ampunan Allah, nggak perlu ame Tuhan begitu. Dia merasa dirinya udah cukup. Ini kafir ini, cerita si kafir ya. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala, itu ciri-ciri si kafir. Wa kadzdzaba bil husna. Dalam jalan lain disebut wa kadzdzaba bil jannah kalau nggak salah. Dia nggak percaya ada sorga. Dibilang udah mati jadi tanah. Nggak ada sorga, nggak ada neraka. Ini kan contoh dari orang kafir ini. Makanya ayat saya bilang buat orang kafir, bukan buat orang Islam. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala, nggak percaya adanya pahala, adanya balasan. Ada pahala yang terbaik, balasan yang terbaik itu di sorga. Dia nggak percaya itu ada sorga. Maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Nanti dia akan menempuh jalan yang sulit. Ya. Dia tidak mendapatkan ketentraman. Dan di akhirat dia akan mendapatkan siksaan terus begitu. Di alam kubur sebelumnya juga mendapat siksaan. Itulah jalan yang sulit katanya. Ya. Kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Dan hartanya tidak bermanfaat. Wa ma yughni anhu maluhu, dan tidak bermanfaat tuh hartanya. Wa ma yughni anhu maluhu begitu ya. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya idza taradda, apabila ia telah binasa. Ada artiin apabila ia terjerumus ke dalam neraka. Ya. Itu sama dengan tabbat yada abi lahabiw ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna, tidak berfaedah, tidak bermanfaat, ma aghna maluhu, hartanya, wa ma kasab, dan apa yang ia usahakan seperti anak-anaknya. Kan Abu Lahab kan ketika diancam, dia malah ngancam. Ketika diancam, awas kalau kafir masuk neraka ntar matinya. Dibilang kalau gue masuk neraka gue bayar katanya. Dia mau bayar malaikat. Ntar ditambah lagi dengan anak-anaknya. Anak-anaknya akan bantuin di akhirat katanya. Jadi keluar dari neraka, begitu dia ngomong. Maka Allah balikin ma aghna anhu maluhu
wa ma kasab. Tidak berguna hartanya Abu Lahab, tidak berguna usahanya yaitu anak-anaknya. Ini si kafir juga nih ayat. Maka tuh yang bakhil kafir, begitulah. Bukan orang Islam bakhil kafir, bukan. Maksudnya yang pantas bakhil itu orang kafir. Surah Al-Lail begitu, 8 sampai 11. Berarti di sini sifat bakhil jelek. Ya, maka dibilang jangan kikir begitu. Kemudian ayat yang kedua, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya. Ini dipelihara dari kekikiran dirinya, bukan kikir dirawatin, dipelihara kikir terus, bukan. Maksudnya dijauhkan dia. Dipelihara, dijauhin. Jadi barang siapa dijauhin dari sifat kekikiran dirinya. Ya. Jadi dikatakan dan siapa yang dipelihara oleh Allah dari kikiran dirinya, dari sifat bakhil, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Beruntung dia, kalau dia pelit, dia rugi. Di dunia dia pelit, dia nggak menikmati. Di akhirat dia pun nggak dapat manfaat dari duit yang dipelitin. Jadi rugi. Justru kalau kita nggak pelit, kita untung di dunia, untung di akhirat. Begitu. Jangan dibalik. Kalau pelit untung, kagak. Kalau kita pelit, ya kadang-kadang maaf nih, buat diri kita pelit, aneh itu. Ya, nggak bisa, saudara-saudara. Begitu. Nah, sedekah pun buat diri kita. Sedekah buat diri kita, maka nggak boleh pelit. Justru kita yang rugi kalau pelit. Ya. Nah, hadis pertama ini lihat ini, gara-gara pelit ini. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu. Hadis wa an Jabirin radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul zulma. Ya, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Rawahu Muslim. Artinya Jabir radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, takutlah terhadap kezaliman. Artinya kita jangan berbuat zolim. Sering saya sebutin, zolim ada 3. Zolim kelas tinggi menyekutukan Allah, sangat berbahaya. Kita ahli ibadah, tapi menyekutukan Allah, hilang semua, masuk neraka. Itu zolim tingkat tinggi. Ada zolim nomor 2, kita merugikan orang. Menyakiti nama baiknya, melukai tubuhnya, mengambil hartanya, zolim kepada orang. Nah yang ketiga, zolim kepada diri sendiri. Ya, perintah Allah kita nggak jalanin, kita nggak sembahyang, kita nggak puasa, itu zolim diri sendiri. Nah di sini nih para hadirin kita lihat zolim yang bagaimana ini. Takutlah terhadap kezaliman, karena kezaliman menyebabkan kegelapan di hari kiamat. Ya, orang yang zolim ntar tuh di kuburannya gelap, ya. Di hari kiamatnya juga lebih gelap lagi. Itu jeleknya itu. Ini zolim terhadap dirinya seperti dia pelit. Ada yang lebih parah lagi, punya orang lain diambil, itu parahan lagi. Ya. Kalau orang pelit buat diri dari hartanya, ya parah. Tapi punya orang diambil, itu lebih dari pelit. Ya. Kalau punya dirinya dipelitin, wajar. Ini punya orang diambil, dipelitin dah, nggak boleh keluar. Nah, itu parahan lagi itu. Itu orang sebut bahasa kampungnya serakah. Ya. Dan takutlah terhadap kekikiran, karena kekikiran telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ya. Banyak di dalam hadis ini artiin kekikiran di sini, diartiin serakah. Ya. Kalau serakah lebih dari pelit. Ya. Kalau pelit kan dia menahan hartanya. Kalau serakah hartanya ditahan, harta orang lain diambil, itu kan parah. Itu parah itu. Ya, itu serakah namanya. Kalau serakah hartanya yang dimakan sendiri, digegares sendiri, masih nggak apa-apa lah.
Yang repot punya orang mau digegaras juga. Apalagi punya dirinya ditahan banget. Itu parah banget itu. Dan takutlah terhadap, di sini artinya kekikiran. Saya lebih senang artinya keserakahan. Karena kekikiran telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Dia pada berantem, diambil harta orang lain. Pemiliknya mempertahankan, terjadi pertumpahan darah. Ya. Istilahnya gara-gara harta pada bunuh-bunuhan. Karena ada sifat serakah. Ya, itu perampok-perampok, dia serakah punya orang, lu mau ambil juga. Ya. Pemiliknya mempertahankan, terjadilah pertumpahan darah. Begitu. Kalau sebatas kikir, mungkin bahayanya nggak parah begitu. Ya. Tapi kalau sebatas serakah, ini melebihi. Ini yang disebut serakah ini. Jadi karena kekikiran atau serakah telah membinasakan orang-orang sebelum kalian, serta menjadikan mereka saling bunuh. Gara-gara harta, saling bunuh. Dan melakukan hal yang dilarang, mengambil hak orang lain. Begitu. Maka saudara-saudara, ini harta ini kan ujian. Nabi bilang kan kullu ummatin fitnatun begitu. Setiap umat ada ujiannya. Wa fitnatu ummati almal. Ujian umatku pada harta. Maka gara-gara harta orang gelap. Gara-gara harta orang merampok, mencuri, membunuh. Gara-gara harta pecah hubungan, putus begitu. Itu gara-gara harta itu. Emang Nabi udah bilangin, umatku ujiannya yang paling berat harta. Nabi udah bilangin itu. Makanya disebutin juga nih, hati-hati, gara-gara harta membawa kebinasakan. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran-pelajaran hadis. Perintah untuk menjauhi perbuatan zalim dan kikir. Ya. Sekaligus perintah untuk bersikap adil dan suka memberi. Kalau orang suka memberi, dia nggak pernah merampok, bekal apaan. Ya. Dia suka memberi. Emang ada juga katanya, dia merampok tapi buat memberi, tapi nggak kena cara begitu. Ya, itu hanya cerita aja walau alam. Saya ini pengen bersedekah, gue ngerampok dulu. Bukan buat gue, bersedekah. Agama kan nggak bisa cara begitu. Agama ingin orang berbuat baik dengan cara yang baik. Kayak tadi itu, dia bersedekah dari hasil jerih payahnya. Itu yang keren. Nah duit orang lain lo ambil, lo sedekahin. Mendingan lo pulangin daripada lo sedekahin. Yang bagus kayak tadi. Dia jerih payahnya dikeluarin sepertiganya. Bukan main. Nomor 2, kezaliman adalah dosa besar yang membuat pelakunya sengsara di dunia dan mendapat siksa di neraka. Jangan zalim, berbahaya itu. Ya. Nomor 3 terakhir, serakah terhadap dunia disertai sifat kikir akan menyeret manusia untuk berbuat maksiat dan kemungkaran. Ya, merampok, membunuh, korupsi, karena ada keserakahan itu. Yang lucunya ini, yang udah hartanya banyak masih serakah. Itu yang koruptor-koruptor katanya. Duitnya udah banyak, masih ngambil juga. Ini namanya serakah ini. Maka membawa kehancuran tuh. Yeah. Manusia gitu satu lembah, minta 2 lembah, 3 lembah kan gitu. Gimana? Bisa sifatnya begitu. Nambah terus. Iya. Jadi manusia sifatnya begitu. Udah punya 1 lembah emas, pengen 2 lembah. Itu memang tadi ujiannya. Ujian umat Nabi pada harta. Ya, makanya dunia apa ini? Berhias. Ya, ada ini, ada ono, makin maju dunia. Orang yang nggak mampu kepengen, akhirnya mencuri, akhirnya merampok, akhirnya membunuh. Ini gara-gara harta nih, berantai. Memang pada umat Nabi Muhammad kemajuan dunia betul-betul. Dulu zaman Nabi Musa, setelahnya zaman Nabi Isa, dunia nggak maju kayak sekarang. Kita ini kan umat Nabi Muhammad SAW. Nabi udah ingetin tuh, umatnya bakalan banyak harta, bergelimang. Tapi kan tetap aja ada orang yang istilahnya maaf sederhana. Nah inilah yang membuat kekacauan. Yang repot, yang udah kaya pengen hartanya lebih kaya lagi. Akhirnya dikorupsi. Ya, sebetulnya harta yang ada mungkin 7 turunan cukup kali. Tapi masih nambah lagi dengan cara yang gak benar. Itu maka disebutlah tuh harta itu bagaikan sesuatu yang enak dipandang, gurih dirasakan.
kayak buah katanya. Buah warnanya hijau, enak dipandang, dicicipi manis, serba asik. Matanya hijau melihat, adem, ya punya harta, dinikmatin, asik begitu. Inilah yang membuat orang tergoda. Yang penting kita sebagai orang Islam mengertilah aturan, mencari yang halal, puas dengan yang halal. Sedikit banyak nggak apa-apa, yang penting halal begitu. Itu yang paling pokok. Kemudian dari yang halal kita keluarin sebagian. Ya, karena buat teman kita nanti di alam kubur, di alam akhirat. Itulah orang Islam. Ya, itu cara orang Islam hidup demikian. Kita geremet, kita berusaha mencari rezeki, jangan lupa bersedekah. Anda yang capek, nikmatilah. Apa nikmatinya? Dengan sedekah. Nanti ketika meninggal, insya Allah akan membantu dan menemani kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita rezeki yang banyak, yang halal, untuk kita membantu dan bersedekah kepada fakir miskin. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, saya persilakan. Tinggal selembar ya. Baca lagi dah, tanggung nih. Tinggal selembar, saudara-saudara. Ya, tanggung nih. Saya baca nih kebut. Cuman nih nggak ada artinya ya. Nggak ada artinya juga, saudara-saudara ini. Iya. Ini judulnya nih mendahulukan kepentingan orang lain. Jadi ini hebat banget nih. Di samping dia nggak kikir, dia juga ngutamain orang lain. Biarin dia lapar, asal orang lain kenyang. Itu sih keren banget udah. Itu tingkat tinggi ini. Namanya al-ithar. Apa al-ithar? Orang kelas tinggi. Dia butuh, tapi orang dikasih. Ya, itu tingkat tinggi itu. Ini namanya mendahulukan kepentingan orang lain. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Jadi ada orang Ansor, kemudian orang muhajirin miskin. Orang Ansor punya makanan buat keluarga doang. Akhirnya dikasih tuh dah buat orang muhajirin yang miskin. Biarin dia nggak makan. Itu tingkat tinggi itu. Jarang orang begitu. Ya, jarang. Ya. Nah, kemudian ada ayat wa yut'imuna ta'am ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Ini gambaran dari Allah nih buat orang yang beriman katanya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Disenang dengan harta itu dibagi orang. Itu kan keren itu. Ya. Nah ini nomor 1 hadisnya begitu nih. Ya. Jadi diceritakan bahwa Nabi punya tamu. Ya. Tamu ini dalam keadaan sulit, belum makan. Nabi kirim tuh dah utusan, coba datang ke rumah istri yang anu. Kata istri yang anu, ya cuman ada air doang. Pindah lagi ke istri yang kedua, begitu juga yang ada air doang. Akhirnya Nabi lelang, wahai sahabatku, siapa yang mau menerima orang ini untuk diberi makan? Ada sahabat itu yang tadi saya bilang, dia cuman punya makan buat dirinya doang sama keluarganya, dikasih tuh orang. Maka Allah puji dia. Allah puji karena mengutamakan orang lain ketimbang dirinya. Yang begini nggak wajib, saudara-saudara. Mengutamakan orang lain nggak wajib, itu sifat utama aja. Ya. Yang wajib yaitu kalau kita berkewajiban zakat wajib keluarin. Begitu. Adapun yang barusan ini ceritanya dia mengutamakan orang lain walaupun dia butuh. Ya itulah saudara-saudara bahasan pada malam hari ini. Mari kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekurangan-kekurangan kita, kesalahan dan dosa-dosa kita, termasuk dosa ibu bapak, guru-guru kita, istri dan anak-anak kita. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ala ma nawal hadirun ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik fi amwalina, Allahumma barik fi amwalina wa barik fi abnaina wa barik fi banatina wa barik fi zawjatina wa barik fi mastaqbala min a'marina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.